Untuk perawatan lovebird atau memahami karakter lovebird betina factor itu kita nggak perlu banyak-banyak pusing mikir. Hanya dua hal kunci yang harus kita perhatikan gitu, yang harus kita pahami. Apa aja itu? Yang pertama, ya, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kawan-kawan sekalian untuk subscribe, like, komen, dan share, bagikan ke kawan-kawan yang lain yang memerlukan, agar kita saling berbagi pengalaman, khususnya untuk Global Factor. Halo, assalamualaikum sahabat kicau mania. Ya, hari ini saya ingin membahas tentang lovebird betina factor single, ya, single. Ya, saya lihat beberapa bulan terakhir ini ya, kok gantangan lovebird itu sepi gitu. Sebabnya apa? Kalau penikmat lovebird itu saya yakin masih banyak ya, yang memiliki burung-burung lovebird bagus itu masih banyak, tapi kok di gantangan sepi, nggak terlihat lagi mereka gitu. Sebabnya apa juga saya nggak tahu ya, masing-masing persepsi sih. Tapi dengan ya, mudah-mudahan dengan ini saya coba sharing pengalaman saya tentang perawatan lovebird bisa membantu teman-teman sekalian, memicu teman-teman sekalian untuk bisa ayo kegantangan lagi gitu. Nah, sini kita bahas tentang penanganan lovebird betina factor single. Kita sering memiliki pengalaman ya, di rumah itu burung kita itu gacor, ngekek panjang, jeda rapat, di track satu di sana apa, tempel kandang gini, wah ngekek panjang gitu. Penasaran, kegantangan, beli tiket gantung, wah dengan semangat 45, wah burung wak wek atau pelengak pelengong, liatin lawan ngekek juga enggak, jong. Banyak kejadian seperti itu dan saya sendiri juga sering, bukan sekali dua kali ya, beberapa kali sering mengalami seperti itu gitu. Jadi di sini untuk lovebird ya, ini kan bukan tipikal burung factor yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami, seperti senior-senior kita juga kan pernah bilang, pahami dulu lovebird kita, baru kita bisa memberikan settingan apa yang cocok buat dia gitu. Nah, dulu saya juga punya burung lovebird ya, seperti Yoya, Kaguya, Ronin, itu burung AK47 ya. Itu burung-burung yang betina factor ya, seperti itu. Perawatannya itu minggu pertama dengan minggu kedua itu nggak pernah sama, beda. Jadi kalau orang nanya, om ini burung gua minta settingan burung Yoya dong atau Ronin dong, gimana, soalnya aku punya burung warnanya sama, pengen dicoba sama, oh jangan, itu perbandingannya 1 banding 1000. Kalau mau cocok bisa cocok dengan rawatan yang sama, tapi itu perbandingannya 1 banding 1000. Kita nggak bisa cocok-cocokin seperti itu, tapi kita harus memahami karakter burung kita sendiri gitu. Nah, banyak yang saya lihat sih berbagi pengalaman tentang cara settingan yang begini-begini. Kita lihat semuanya itu memberikan settingan yang bagus, tepat.
sesuai berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. Tapi dari semua kita harus memilih mana perawatan yang cocok untuk lovebird kita gitu. Nah, di sini saya coba berbagi pengalaman bagaimana cara memahami karakter lovebird betina vector itu gitu. Kalau ada kita punya 3 burung, kita lihat YouTube ini cara perawatan seperti ini, kita terapi di burung A berhasil, kita terapi di burung B belum tentu berhasil, kita cari lagi pola rawatan yang lain, oh yang ini cocok. Tapi itu kan kita hanya mencari pencocok-cocokan gitu. Kita nggak tahu ini sebenarnya karakter seperti apa gitu. Pada saat nanti dia ngulah kita bingung, burung udah nggak mau bunyi lagi di gantangan dengan rawatan ini, terus gimana? Nah itu susah gitu, susah punya burung lovebird yang stabil gitu. Nah di sini saya sudah coba ya beberapa kali pada burung lovebird saya dan itu berhasil. Ya itu tadi saya ingin coba berbagi pengalaman sama kawan-kawan semua, mana tahu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke langsung aja nih, untuk perawatan lovebird atau memahami karakter lovebird betina vector itu kita nggak perlu banyak-banyak pusing mikir, hanya dua hal kunci yang harus kita perhatikan gitu, yang harus kita pahami. Apa aja itu? Yang pertama birahi dan yang kedua adalah emosi. Nah kita harus memahami antara birahi dan emosi lovebird kita tadi gitu. Birahi seperti apa, emosi seperti apa gitu, itu harus kita benar-benar bisa paham gitu. Pada saat burung kita itu emosi itu seperti apa, emosinya terlalu tinggi, birahinya terlalu tinggi itu seperti apa, kita harus pelajari itu gitu. Karena setiap burung pasti beda-beda. Tapi nih sesuai pengalaman yang saya alami selama ini, tipikal burung yang birahi, nanti kita bahas yang pertama nih, tipikal burung yang birahinya itu terlalu tinggi ketimbang emosi, nah, itu adalah tipikal burung yang ketika kita gantang bulu ngembang, gides-gides kayak mau mandi, kadang sampai tidur di gantangan atau hanya pelengok-pelengok melihat lawan, nggak mau ngekek. Kalaupun ngekek ya dah gitu, nggak ada semangat hidup gitu. Nah itu adalah karakter lovebird yang birahinya lebih tinggi ketimbang emosinya. Di sini kita coba anggap ya, ada kita bermain level. Jika level itu sampai 10, kita anggap 10 nih, birahi mentok itu di level 10, emosi itu mentok itu di level 10 gitu. Nah emosi itu harus seimbang. Jika emosi ada di 7, birahi juga ada di 7. Boleh kurang atau lebih 1 atau 2 level maksimal, nggak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu sudah tidak seimbang gitu. Bagaimana kita menentukan agar burung kita itu emosi dan birahinya itu seimbang atau mendekati? Nah kita pahami itu. Hal yang pertama tadi itu adalah emosi lebih tinggi ketimbang birahi lebih tinggi ketimbang emosi. Karakter burungnya itu seperti itu, di gantangan pelengak-pelengok, bulu ngembang, garung-garung atau tidur, itu adalah birahi melebihi emosi. Terus bagaimana dengan emosi gitu. Nah pembahasan kedua, bagaimana kita mengetahui burung yang emosinya lebih tinggi ketimbang birahi? Kita bawa tetap ke gantangan burung, kita gantang, kita lihat karakternya. Bulu kenceng, ngejeruji-jeruji, lompat, terus turun-turun ngejar lawan, jeruji itu dipetik, tong gitu, ngoek gitu kan, ngetik panjang tapi nggak nyambung ke ngekek. Itu adalah tipikal lovebird yang emosinya lebih tinggi ketimbang birahi gitu. Nah jadi jangan salah kaprah ya. Kalau kita ketemu punya burung nih, kita gantang burung yang ngeruji keliling-keliling kayak helikopter,
terus turun-turun ngejar lawan, gigit-gigit jeruji, ngoek gitu kan, bulu kenceng. Wah ini burungku birahinya tinggi nih, wah apa ya, sampai rumah turun mandi, pakan diturun, kasih timun lah, kasih inilah untuk meredam birahi gitu. Wah itu tanpa salah. Semakin dilakukan rawatan seperti itu, semakin burung kita tidak akan jalan di gantangan. Alhasil lama kelamaan bakal menghilangkan durasi yang ada. Tadinya 1 menit turun. Nah itu penyebabnya. Kalau burung kita ini nggak kita ternak, kita rawat single, tadinya durasinya panjang, lama kelamaan turun, jadi jarang ngekek. Nah itu adalah tipikal salah rawatan yang kita berpikir ini burung ternyata emosi, tapi kita pikir birahi gitu. Nah dengan terus yang pertama tadi ketemu burung yang emosi, birahinya lebih tinggi ketimbang emosi, kita gantung burung pelengak diem belum ngembang, kita wah ini burungku kurang birahinya ini gitu kan, gak semangat hidupnya, turun bawa pulang sampai rumah dikencengi pakannya, supaya apa, birahinya naik, ini kurang birahi ini burung gitu kan, birahi naik gitu. Wah itu tambah sesat itu. Jadi selama itu kita coba dengan pola rawatan itu, awal-awal burung itu bagus, durasi panjang, rajin, jeda rapat, lama kelamaan menurun durasi, jedahnya juga berkurang, lama kelamaan tidak mau ngekek burung itu. Itu banyak kejadian, kok burungku tadinya durasi sekian kok turun gitu, diternak juga nggak pernah, rawat juga harian juga ya sama rawatan seperti dulu kok beda hasilnya gitu, lama kelamaan kok tambah rusak gitu kan. Ya itu karena kita salah memahami penyebab dua hal tadi, mana emosi dan mana birahi, kita harus paham gitu. Ya saya pribadi ya, pengalaman pribadi menyamakan itu kan, lovebird itu kan makhluk hidup sama seperti kita manusia. Jadi bagaimana cara ngerawat manusia, ya gitu juga kita buat seperti bagaimana yang ngerawat lovebird gitu. Jangan kita paksa dengan apa yang kita inginkan, tapi kita pahami dia mau dia itu seperti apa, karena kalau dia maunya itu dituruti ya kita nyaman. Anak kita punya anak nih, anak minta beli robot-robotan, ini anak laki-laki minta robot, mainan robot atau mobilan, kita kasih boneka, kita paksa keinginan kita untuk anak kita, hasilnya apa, si anak menciar nangis loh, ngamuk. Minta boneka, minta robot, minta mobilan kok dikasih boneka kan gitu. Kita nggak bisa paksakan keinginan kita gitu. Sama seperti kita juga kan, hari ini kita makan apa, kita makan daging enak makan daging rendang nih hari ini, wah besok masih ada makan lagi, wah lahap, besok wah makan lagi, seminggu coba tes makan hal yang sama, daging rendang terus, masuk rumah sakit loh. Itu jadi kita nggak bisa sama, kita aja manusia juga mau setiap hari itu berbeda-beda kan, itu jenuh dengan hal yang sama. Jadi coba kita harus pahami, kalau kita sendiri manusia kita bisa memahami apa keinginan kita atau keinginan pasangan kita, karena dia bisa bicara kan. Tapi kalau robot ini burung kan nggak bisa bicara, kita harus benar-benar bisa memahaminya gitu. Nggak perlu banyak-banyak hal yang kita harus pahami, cukup dua hal tadi aja biar nggak pusing gitu. Antara bagaimana ini burung emosinya tinggi, bagaimana ini burung yang birahinya tinggi gitu. Nah, ini burung aku kalau bulunya digantangan ngembang bulunya, terus lihat sana lihat sini pelengak-pelengok gitu, kayak nggak ada semangat hidup, kadang sampai ketiduran, matanya sayu, itu adalah burung yang birahinya lebih tinggi daripada emosi. Dan yang kedua, bulunya kenceng, ngoek-ngoek, nguncur lawan, turun-turun ke lantai, jeruji-jeruji, gigit jeruji, tang gitu. Itu adalah tipikal burung lovebird yang emosinya lebih tinggi ketimbang birahi gitu. Nah coba kawan-kawan pahami, lihat burungnya masing-masing, bawa kegantangan, latber aja,
inside 20-30 ulat ber. Kita lihat, wah ini dia, ternyata burungku emosinya terlalu tinggi, makanya nggak mau kerja di gantangan. Oh ternyata burungku birahinya terlalu tinggi, nggak seimbang sama emosi, makanya nggak mau kerja di gantangan gitu. Nah kalau sudah bisa memahami itu, ya insya Allah kita bisa mensiasati agar robot kita itu kembali moncer di gantangan ya. Ya mungkin saat ini itu aja dulu cara memahami karakter. Nanti yang kedua kita akan ngebahas bagaimana menurunkan misalnya gini, burung terlalu birahi tinggi, bagaimana menyeimbangkan antara birahi dan emosinya agar mau kerja di gantangan. Atau burung yang emosinya tadi tinggi, bagaimana menyeimbangkan emosi dan birahinya agar mau moncer di gantangan. Nah, nanti kesempatan berikut kita akan ngebahas pola rawatan yang seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.